Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Malam hari ini, kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan yang indah sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan. Mari kita menyambut kasih Tuhan yang luar biasa ini dengan hati yang penuh syukur dan juga sukacita. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami di dalam kami menjalani kehidupan kami di hari ini. Kini pada malam ini Tuhan mempersekutukan kami kembali untuk menikmati berdoa bersama-sama sebagai saudara-saudara seiman. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, tuntun dan sertai kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu menjadi penuntun yang sejati bagi kami semua. Ampunkan salah dosa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Lukas 22 ayat 24 sampai 30. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa pemerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta
untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Amin firman Tuhan pada malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca satu bahagian daripada firman Tuhan dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-22, ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu yang terbesar adalah yang melayani. Yang terbesar adalah yang melayani. Para murid melihat kemesiasan Yesus berdasarkan sudut pandang manusiawi. Mereka mengira Yesus akan menjadi raja. Tak heran bila mereka berambisi untuk diikutsertakan dalam pemerintahannya kelak. Itu menyebabkan mereka sering memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Apa yang kita pelajari dari pengalaman murid ini? Bahwa memang di dalam upaya kita untuk mengenal dan memahami misi kekristenan kita, pikiran duniawi, terutama pementingan diri sendiri, masih erat di dalam diri kita. Ada yang mengatakan, ya namanya juga kita masih hidup di dunia ini, Bu Pen. Benar sekali, kita memang masih hidup di dunia ini. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita ini adalah anak-anak Allah dan Roh Allah diam di dalam kita. Firman Tuhan adalah tuntunan sejati kita yang harus kita ikuti dengan setia. Yesus yang penuh kuasa itu mengetahui setiap hal yang kita pikirkan dan yang menjadi pergumulan hidup kita. Karena itu ia berkata di dalam ayat 25 sampai 26 bahwa pemerintahan di dalam Tuhan, di dalam iman kita bukanlah pemerintahan yang sama dengan yang ada di dalam dunia ini. Di dalam Tuhan, seseorang yang mau dianggap terbesar haruslah melayani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami bahwa kebesaran itu bukanlah berbicara tentang kedudukan, jabatan, kepemimpinan, kuasa, pengaruh, gelar pendidikan, ketenaran, kemampuan, prestasi, atau keberhasilan yang besar. Itu bukanlah apa yang akan kita kerjakan bagi Allah. Tetapi yang kita kerjakan adalah kehidupan rohani di hadapannya. Kebesaran yang sejati menuntut agar kita menjadi besar dalam hal-hal yang benar. Kita perlu belajar untuk menjadi besar di dalam iman, di dalam kerendahan hati, di dalam watak yang saleh, di dalam memiliki hikmat Tuhan, di dalam penguasaan diri, kesabaran, dan di dalam kasih. Karena hanya dengan hal-hal yang besar ini, yang dalam hubungannya dengan iman inilah yang akan memampukan kita untuk mencapai apa yang menjadi kehendak di dalam Tuhan. Kebesaran yang sejati menyangkut kasih yang sepenuh hati dan penyerahan diri kepada Allah. Itu menuntut untuk terus kita mengabdikan diri dan setia kepada Allah yang telah menempatkan kita dimanapun kita berada. Karena itu, dalam pandangan Allah, yang terbesar di dalam kerajaannya adalah mereka yang memiliki kasih yang terbesar bagi Dia dan komitmen kepada firman yang dinyatakannya. Kebesaran yang sejati adalah melayani Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin firman-Nya. Mari kita satu di dalam pujian kepada Tuhan.
bagai janji yang teguh di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya, pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Mari kita satu di dalam doa. Tiada putusnya kami selalu menyampaikan syukur kami kepadamu Tuhan. Menandai segala kasih setiamu yang selalu hadir di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih bahwa melalui persekutuan yang indah ini kami boleh memuji, memuliakan namamu. Terima kasih juga di dalamnya kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Melalui firman-Mu ini kami diingatkan akan satu hal, bahwa di dalam kami ingin menjadi yang terbesar di dalam Tuhan. Itu berarti kami harus melayani dan kami harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, terima kasih bahwa pada hari ini Tuhan menjelaskan kepada kami bagaimana dan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kami memahami makna terbesar di dalam hidup ini, yaitu menjadi pelayan-pelayan Tuhan, membawa kabar sukacita bagi kehidupan di mana kami berada untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua pemeliharaan yang Tuhan sudah karuniakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk perlindungan dalam kehidupan rumah tangga, terima kasih untuk perlindungan di dalam pekerjaan, di dalam sekolah anak-anak, bahkan juga terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan, penguatan di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami sampai pada hari ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, teruslah berikan kami kekuatan di dalam kami menjalani aktivitas kehidupan kami, di dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Walaupun ada keluarga yang harus berjauhan karena pekerjaan, tetapi kami percaya bahwa kasih-Mu selalu mendekatkan mereka ya Tuhan. Memampukan mereka untuk selalu membangun komunikasi yang baik, yang indah di dalam setiap kehidupan rumah tangga. Memberikan perhatian yang baik kepada pertumbuhan dan pendidikan anak-anak. Karena itu Tuhan berkatilah anak-anak kami di dalam perjuangan mereka di jenjang pendidikan mereka masing-masing. Biarlah mereka selalu semangat dan rajin belajar dan mengandalkan Tuhan untuk menggapai rencana Tuhan yang indah di dalam masa depan mereka. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga membawa pergumulan-pergumulan kami. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang berada di Warakas ataupun yang ada di mana saja yang saat ini berada di dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang dirawat dalam proses pemulihan di rumah.
Tuhan, Engkaulah sumber penolong kami yang sejati. Tuhan menjamah dengan kuasa, memberkati proses-proses perobatan sehingga semuanya boleh berjalan di dalam kasih Tuhan dan boleh mengalami kepulihan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk proses vaksin yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan menolong melancarkan semua proses-proses ini sehingga suatu hari kelak semua masyarakat boleh mendapatkannya ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk semua pergumulan-pergumulan kami, bagi jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan, yang menanti teman hidup, anugerah anak, bahkan berbagai pergumulan-pergumulan yang lain. Kami bawa semua itu ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, Engkau menolong, Engkau menyertai, sehingga di dalam pergumulan-pergumulan itu kami menemukan jawaban daripada Tuhan. Sehingga kami boleh memahami setiap maksud-maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan yang Tuhan karuniakan. Tuhan yang Maha Kasih, malam gelap gulita menyelubungi hidup ini. Sebentar kami akan istirahat, Tuhan melindungi dan menyertai supaya kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang penuh dengan kesehatan, semangat untuk melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Tuhan berkati tim multimedia, tim sound yang senantiasa setia di dalam menayangkan tayangan-tayangan rohani dalam rangka pertumbuhan iman bersama. Biarlah berkat-berkat Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan mereka semua, dalam rumah tangga mereka, pekerjaan, studi mereka, dan setiap harapan-harapan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami. Syafaat kami kiranya Engkau sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kita melalui persekutuan sehati berdoa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas. Kita percaya bahwa di dalam kesungguhan kita, kerinduan kita yang besar untuk selalu menikmati hadirat Tuhan tidak akan sia-sia. Sampai berjumpa di Sehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan mengasihi kita semua. Shalom.